Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ternyata kalau kita amati, wow, itu berbicara juga tentang masa kedatangan Yesua. Coba kita baca sejenak, saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 10, 30, 35. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia jatuh ke tangan para penyamun. Dan setelah melucutinya, bahkan setelah melontarkan pukulan-pukulan, mereka pergi meninggalkannya dengan menderita setengah mati. Dan secara kebetulan turunlah seorang imam di jalan itu. Dan meskipun melihatnya, dia melewatinya dari sisi yang lain. Dan sama seperti itu juga, seorang Lewi datang ke tempat itu. Setelah tiba dan melihatnya, dia melewatinya dari sisi lainnya. Dan adalah seorang Samaria yang sedang bepergian. Dia datang ke arahnya dan ketika melihatnya, dia dipenuhi belas kasihan. Dan setelah menghampiri dan membalut luka-lukanya dengan menyiramkan minyak dan anggur, dan setelah menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya, dia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Dan pada keesokan harinya setelah keluar, sambil membawa 2 dinar, perhatikan angka ini, 2 dinar, dia menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata kepadanya, rawatlah dia, dan berapapun yang engkau belanjakan lebih pada waktu kembali, aku akan membayar gantinya kepadamu. Sampai di sini, saudara perhatikan, kisah ini cukup menarik, saudara. Kalau kita tarik ke garis paralel tentang masa kedatangan Tuhan. Yang pertama, orang yang dipukuli sampai setengah mati dan dirampok itu adalah mewakili kita semuanya. Orang Lewi dan imam tidak bisa membantu. Saudara tahu, Lewi itu berbicara tentang hukum atau gambaran dari hukum. Sementara imam itu berbicara tentang agama. Agama dan hukum tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kita. Mereka hanya nonton saja dan bahkan berusaha untuk menghindar. Keadaan sekarang seperti itu, bukan? Kondisi sudah dalam keadaan luar biasa. Hukum tidak bisa berkutik. Berapa banyak orang-orang yang mati? Berapa banyak orang-orang yang sampai menderita karena VC? Hukum tidak berkutik sama sekali. Vaksin. Bahkan kita melihat banyak sekali kaum-kaum agama, bahkan yang disebut pendeta, bukannya ngajari jemaat untuk berani berperang dalam roh, tetapi malah bersekutu dengan 666. Mereka cuma nonton saja. Yang ketiga, orang Samaria yang baik mewakili Yesua HaMasyiah, satu-satunya yang dapat membantu kita. Dan penginapan adalah lambang dari tempat perlindungan dalam iman yang digambarkan kehilat atau gereja-gereja Bapa Yahweh di atas muka bumi ini. Tempat Yesua mengumpulkan umatnya untuk saling menjaga. Ini kalau kita tarik dari titik paralel yang sama dengan kondisi masa kedatangan Tuhan. Menurut saudara mirip atau tidak? Sangat mirip, Bapak Ibu. Dan kita lihat bagaimana ketika orang Samaria yang baik hati itu akan meninggalkan dia. Dititipkannyalah 2 dinar dan diberikan kepada orang yang memelihara itu. Dikatakan apa? Tolong pelihara orang ini.
Nanti kalau aku datang kembali, kalau memang ada yang dibelanjakan lebih, aku akan berikan kepadamu. Perhatikan 2 dinar, saudara-saudara. 2 dinar ini sudah cukup sampai aku kembali. Saudara perhatikan kata 2 dinar. Sekarang coba kita melihat perumpamaan yang Yesus ajarkan di dalam kitab Matius pasal 20. Mari kita buka sejenak. Matius atau Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 2. Di sana dikatakan demikian. Sebab kerajaan sorga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Dan setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi 1 hari upahnya berapa? 1 dinar. Ya, jadi upah 1 dinar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah orang Samaria tadi, orang Samaria memberi tuan rumah itu dengan berapa dinar? 2 dinar. Sampai dia kembali. Nah, jika 1 dinar itu 1 hari, berarti 2 dinar sama dengan 2 hari. Betul ya Bapak Ibu? Nah, sekarang saya paralelkan lagi. Di dalam kitab 2 Petrus atau 2 Kefa pasal 3 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Tadi berapa dinar? 2. Berarti kalau 1 hari itu berarti 1000 tahun, 2 hari berarti 2000. Coba kita lihat kode rahasia ini, Bapak Ibu. Makanya saya tuliskan di sini, perhatikan perumpamaan pekerja kebun anggur. Ada kode rahasia di balik gaji pengerjanya, yaitu 1 dinar 1 hari. Apa artinya? 1 dinar 1 hari. Tadi orang yang baik hati tadi, orang Samaria memberi 2 dinar. Berarti kalau begitu, jika kita paralelkan lagi, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, 2 hari berarti 2000 tahun. Nah, coba lihat kode ini. Kapan kira-kira Yesus disalibkan? Kapan kembali ke Syamayim? Itu antara sekitar 30 sampai 33 Masehi. Jadi kalau kita menghubungkan perumpamaan di atas dengan 2000 tahun, setelah itu kita dapat mengetahui bahwa kita mau dibawa kemana. Kalau dihitung-hitung secara global, kita akan mendapati angka 2030. Ya Bapak Ibu. Lalu sekarang kalau kita berbicara 2030, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di 2030? Nah, saudara lihat di sana NWO, sudah tahu ya, pakai kode-kode saja ya, supaya nggak diturunkan lagi video saya. NWO setelah agendanya bocor keluar, mereka tinggal pasang stempel fake, tapi nyatanya agenda ini terus jalan, saudara-saudara. New World Order. Mereka punya agenda. Agendanya jelas. Bulan ini terjadi apa? Bulan ini terjadi apa? Jelas. Dan itu dianggap apa? Fake, palsu, stempel jebrot. Tapi faktanya, apa yang tertulis di agenda itu sedang berlangsung sekarang ini. Saya tidak perlu banyak cerita di sini, ya. Tapi saya yakin saudara pasti sudah bisa tanggap
dengan kata-kata saya, Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin saudara akan berkata, oh, saya kan masih punya waktu 10 tahun lagi, no problem. Sekarang, bagaimana dengan ucapan yang dikatakan waktunya dipersingkat? Sekarang saudara kroso apa tidak? Dalam waktu 1 minggu itu koyone cepet banget gitu loh. Kerasa ya saudara? Itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu loh. Dan kita merasakan, coba saudara lihat pada waktu kita dulu masih kecil. Kayaknya waktu itu panjang banget, lama sekali ya. Sekarang, wah, saya baru nulis-nulis sebentar, jamnya mingsernya sudah banyak sekali. Ayo, Bapak Ibu, di dalam kitab Matai atau Matius 24 ayat 22 dikatakan, dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Tekanannya luar biasa. Tetapi karena mereka yang terpilih, yaitu saudara dan saya, kita semua, hari-hari itu akan dipersingkat. Bagaimana dengan waktu pemasangan microchip yang sekarang sudah terang-terangan seperti yang sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu, begitu tepat, dan dalam kitab suci jelas di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, tidak akan ada yang bisa membeli dan menjual. Siapa yang tidak bisa membeli dan menjual? Orang yang punya tanda bilangan binatang itu. Saudara setuju? Kitab suci menulis seperti itu. Yang tidak bisa membeli dan menjual akan dipersulit hidup mereka. Sekarang pun aturan itu sedang mulai berjalan, saudara. Akan mengalami banyak kesulitan. Orang-orang yang tidak memiliki tanda bilangan binatang itu, dia akan dipersulit. Saudara ingin berada di tempat yang gampang kesana kemari, atau yang dipersulit? Halo? Milih mana tuh? Kalau saudara pengen, saya pengen bebas ke sana kemari, ya tempelin aja bilangan binatang itu, bebas saudara. Tapi kalau saudara tidak mau mendapat bilangan binatang itu, saudara akan dipersulit. Mau pergi ke sana, mana buktinya? Nggak ada, minggir, nggak usah. Saudara pepergian kemanapun akan dipersulit. Jangan berpikir dengan saudara duduk di kehilat atau di gereja, saudara akan aman. Tidak sama sekali. Karena sekarang justru banyak gereja-gereja yang sudah menjadi bagian dari mereka dengan membiarkan bahkan menganjurkan jemaatnya untuk menggunakan triple six yang seharusnya para gembala itu mengajarkan keberanian untuk umat-umatnya bertahan dalam iman. Ini yang perlu kita sikapi, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita yang harus mengetahui bahwa waktu yang sudah sangat singkat, lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang akan kita lakukan? Ingat loh, kita bisa saja berasumsi, 10 tahun Yesua datang. Tapi saya katakan, saya tidak menentukan waktu. Bahkan, dia bisa datang nanti malam. Karena kita sudah masuk di dunia di tahun Yobel, saudara. Dia mau datang nanti malam pun bisa. Sekarang kalau dipertanyakan, jikalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Kalau kita dalam keadaan tidak siap, ya mohon maaf, saudara harus tertinggal. Ketika saudara tertinggal, maka saudara akan masuk dalam the Great Tribulation. Ketika saudara ada di the Great Tribulation, pertanyaannya, saudara mau lari kemana? Mau lari ke gunung? Saudara kelacak di sana. Ingat, teknologi